Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita akan belajar bab yang ke-7, kelas 8, rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, semoga Allah taala mengabulkan. Al-Fatihah wa likulli niyatin syarihah. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Di pagi ini kita akan membahas dua surat. Yang pertama adalah surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat yang ke-63. Dibuka bab yang ke-7. Yang kedua surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat yang ke-27. Sekali lagi, surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Dipelajarin, dibuka buku paket kalian masing-masing. Di surat Al-Furqan dan surat Al-Isra, memahami ilmu tajwid. Dalam kajian ini kita akan berpatokan tentang ilmu tajwid. Dalam bacaan ilmu tajwid yang berpatokan dengan bacaan mat. Kita kemarin sudah mengetahui ilmu tajwid itu apa, ilmu tajwid hukum nun, mati, dan tanwin. Sekarang kita akan bahas tentang bacaan mat. Bacaan mat di sini. Mat di sini ada dua, yaitu pertama mat asli atau mat tobi'i. Yang kedua mat turunan atau mat far'i. Makanya ada mat asli atau mat tobi'i dan mat turunan namanya mat far'i. Dan mat far'i itu ada banyak. Di sini akan diterangkan pertama mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat arid lis sukun, dan mat iwad. Mat wajib, mat jaiz, mat arid lis sukun, dan mat iwad. Jadi tanya, mat ada berapa? Mat ada dua. Mat artinya apa? Mat artinya panjang. Mat tobi itu apa? Mat asli. Mat far'i itu apa? Mat turunan. Mat turunan sendiri atau mat far'i itu ada banyak macamnya. Namun di sini akan membahas 4 saja. Mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat arid lis sukun, dan mat iwad. Buka buku paket kalian masing-masing akan membahas tentang satu persatu apa itu mat arid lis sukun, mat wajib, dan mat iwad, dan mat jaiz. Pengertian dan contoh bacaan mat. Mat tobi'i atau mat tobi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Disebut mat tobi'i, mat asli apabila terdapat harokat fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya, dan domah diikuti waw sukun. Cara membaca adalah dibaca panjang, satu alif atau dua harokat. Satu alif atau dua harokat. Kalau panjang satu alif sama dengan dua harokat. Tadi contoh, Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Terus fi jidha hablum mim masad. Fi jidha hablum mim masad. Jadi di situ ada dua, ada huruf mat. Yang pertama mat yaitu dhammah bertemu dengan waw sukun, dan yang kedua adalah kasroh bertemu dengan ya sukun. Yang pertama fi kasroh, setelahnya ya sukun, ji kasroh bertemu dengan ya sukun. Ha itu sebenarnya ada fathah bertemu dengan alif sukun. Jadi ketika ada bacaan panjang secara asli namanya mat tobi'i. Ya, fi jidha hablum mim masad. Di situ bukan hanya mat tobi'i, juga ada nun mati bertemu dengan mim. Apa ayo nun mati bertemu dengan ada idgham. Idgham apa? Idgham bila guna atau biguna. Idgham biguna. Kalau bila guna hanya dua, yaitu lam dan ro. Selanjutnya
kita akan membahas mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil disebut dengan mad wajib muttasil apabila terdapat mad tobi diikuti hamzah dalam satu lafaz. Cara membacanya adalah wajib dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di situ ada huruf ja, setelahnya ada hamzah. Dalam satu kalimat namanya mad wajib muttasil. Jadi mad wajib muttasil itu ada mad tobi'i diikuti hamzah. Jadi ada mad tobi'i, setelahnya ada hamzah dalam satu kalimat. Itu namanya mad wajib muttasil. Di situ juga bukan mad tobi'i, ada mad tobi'nya idza, juga mad tobi'i. Tapi di situ ada fat alif. Bedakan alif dengan hamzah. Kalau ada mad tobi'i itu kan tadi ada mad tobi'i dulu. Setelah mad tobi'i ada hamzah, baru itu mad wajib muttasil. Sebenarnya banyak di dalam Al-Qur'an. Dalam contoh-contohnya banyak, tapi ini kita bahas satu saja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath itu ada al, kemarin kita membahasnya al, ada al qamariyah dan al syamsiyah. Tadi ada mat. Kalau mat itu yang penting bacaan yang panjang di dalam Al-Qur'an itu namanya mat. Mau mat yang paling pertama mat tobi'i, yang kedua mat far'i. Mat far'i ada banyak, tadi ada mat. Ini kita membahas dengan mat wajib muttasil. Selanjutnya mad jaiz munfasil. Artinya apa? Disebut mad jaiz munfasil apabila terdapat mad tobi'i diikuti hamzah namun dalam lafaz yang berbeda. Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif 2 harokat, 2 alif 4 harokat, atau 2,5 alif 5 harokat. Jadi bedanya mad wajib dengan mad jaiz. Kalau mad wajib itu mad tobi'i bertemu dengan hamzah satu lafaz. Tapi mad jaiz munfasil bertemu dengan hamzah namun berbeda lafaz. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Di situ adalah la yang panjang atau mad tobi'i, setelahnya ada hamzah. Alif atau hamzah sama. Yang di atas tadi idza ja. Kenapa? Itu ada alifnya. Ada alif yang satu namun di situ cuma mad tobi. Idza jaa. Jaa mad tobi bertemu hamzah. Yang di bawah wala antum itu ada alif, ada mad tobi yang bertemu dengan alif, yang bertemu dengan hamzah, tapi berbeda kalimat atau berbeda lafaz. Selanjutnya yang ketiga mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun apa? Disebut mad arid lis sukun apabila terdapat mad tobi'i diikuti wakof atau terdapat mad tobi'i di akhir ayat. Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif 2 harokat atau 2 alif harokat, 2 alif atau 3 alif, 2 alif 4 harokat, 3 alif 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intinya mad arid li sukun atau mad arid itu ketika ada mad tobi'i yang diwakofkan. Jadi ketika ada mad tobi'i yang diwakofkan itu baru namanya mad arid li sukun. Intinya apa? Dari 3 itu kita cari madnya dulu. Ketika kita menemukan madnya, ketika kita sudah menemukan oh ini hukum bacaannya mad, tinggal kita cari. Termasuk mad arid li sukun atau mad wajib muttasil atau mad jaiz munfasil.
Iyyaka. Di situ ada mat. Tapi istilahnya Kak bukan termasuk mat hari disukun, tapi mat tobi'i, mat yang asli. Na'budu wa, ada tuh mah, ada wawu tapi wawunya enggak sukun, itu bukan termasuk mat ya. Jadi yang panjang itu namanya mat. Kalau mat arid itu adalah mat tobi'i yang diwakofkan, atau mat tobi'i yang bertemu wakof, atau lagi mat tobi'i yang terdapat di akhir ayat, itu baru mat arid, atau sering kita dengan mat arid disukun. Mat arid dengan mat arid disukun sama saja. Yang terakhir mat iwat. Disebut mat iwat apabila ada huruf yang fathah tanwin terletak pada wakof berhenti pada akhir kalimat. Cara membacanya panjang satu alif dua harokat. Maksudnya apa? Ketika ada fathah tanwin di akhir ayat atau di akhir kalimat, itu namanya mat iwat. Jadi kalau kita melihat ada fathah tanwin di akhir kalimat, namanya mat iwat. Jadi 4 tadi ya. Mat wajib, mat jaiz, mat arid, dan mat iwat. Bagaimana cara membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Dibaca panjang, satu alif atau 2 harokat, itu mat iwat. Memahami isi kandungan Al-Furqan tadi ayat yang ke-63. Bagaimana isi kandungan Al-Furqan ayat 63? Jangan lupa dibuka buku paket kalian masing-masing. Bab yang keberapa? Bab yang ke-7 tentang surat Al-Furqan ayat ke-63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kita lihat di situ ada matnya juga. Ada mat wajibnya, ada al-qamariyahnya, ada mat arid sukunnya. Ada enggak mat arid sukun? Tidak ada. Di situ ada mat iwat, yaitu salama. Kenapa dikatakan mat iwat? Tadi ada fathah tanwin yang diwakofkan, itu baru namakan mat iwat. Artinya apa? Al-Furqan 63. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Jadi orang yang rendah hati ketika dicemooh di apapun saja, malah kita memperbaikinya. Dicemooh, kita didengki, ya kita terima aja. Malah kita memperbuat baik kepada mereka. Contoh di sini, menyapa mereka dengan kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Kita dinya jawab assalamualaikum. Karena apa? Di dalam salam itu adalah doa. Jangan balik kita untuk menghina. Ketika contoh kita ada batu, kita lawan dari batu, ya akan jadi pecah. Tapi kalau ada batu, kita lawan dengan kelembutan, lawan dengan kasih sayang, maka batunya akan luluh. Contoh, ada batu dilawan dengan air. Bagaimana batunya? Batunya juga akan bolong. Hikayat dulu ada banyak cerita seperti itu. Jadi dalam rendah hati mengajar kita sifat rendah hati harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita. Perilaku kita harus merwujudkan dengan sikap rendah hati, sifat tawadu atau pengertian tawadu. Jadi rendah hati bahasa Arabnya adalah tawadu. Tawadu itu apa? Tawadu ya rendah hati, tidak merasa dirinya lebih tinggi. Jadi merasa diri kita lebih rendah daripada yang lain, karena kita mawas diri. Selanjutnya, memahami isi kandungan surat Al-Isra ayat yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu
ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Tuh, di situ juga ada bacaan matnya juga, tapi bukan mat ari disukun, namun mat yang terakhir mata mat iwat. Ada mat tobi'nya, ada banyak. Wakana innal mubaddirina, ada kasroh, setelahnya ada ya sukun rina. Kanu ka, ini baca yang panjang tuh termasuk mat yang panjang 2 harokat atau 1 alif, itu mat tobi'i. Surat Al-Isra tersebut menjelaskan tentang kita tidak boleh berbuat sombong, kita tidak boleh berfoya-foya, kita tidak boleh berlaku tidak adil. Karena kita boros, kita sombong, berfoya-foya, itu adalah perbuatan yang disukai oleh setan. Kalau perbuatan itu disukai setan, maka kita akan menjadi teman dari setan. Kalau kita tidak mau menjadi temannya setan, maka hiduplah dengan baik, jangan sampai kita melaksanakan suatu pemborosan. Hemat dan sederhana akan membuat hidup menjadi lebih tenang dan lebih tentram. Berfoya-foya dan menggangburkan harta itu adalah pemborosan dan merupakan bagian perbuatan salah satu setan, dan perbuatan setan adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum bacaan mat dibagi menjadi 2, mat tabi'i dan mat far'i. Mat tabi'i adalah mat asli, mat far'i adalah mat turunan. Di dalam bab ini kita membahas mat far'i ada 4, yaitu pertama mat wajib mutasil, yang kedua mat jaiz munfasil, ketiga mat arid atau mat arid disukun, yang keempat mat iwat. Mat jaiz munfasil adalah mat tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu lafaz. Mat jaiz munfasil adalah mat tabi'i yang bertemu hamzah dalam berbeda lafaz. Yang ketiga mat arid disukun atau mat arid adalah mat tabi'i yang diwakafkan atau mat tabi'i yang ada di akhir ayat. Yang terakhir mat iwat adalah mat huruf mat yang bertanwin atau fathah tanwin yang ada di akhir ayat, namanya mat iwat. Salama, nusro, dan yang lain-lain ini fathah tanwin yang diwakafkan. Terima kasih. Semoga sedikit tadi bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.